Halo teman-teman semua, senang rasanya bisa berbagi ruang, waktu, dan pikiran bersama kalian di kesempatan kali ini. Saat kita berbicara tentang moralitas, kita sebenarnya sedang berbicara tentang fondasi paling sunyi dan paling dalam diri manusia, yaitu kesadaran tentang benar dan salah. Bukan kesadaran yang selalu diajarkan secara formal, bukan juga sekedar aturan tertulis dalam buku, tetapi tentang sesuatu yang sering kita rasakan di dada, bahkan sebelum kita sempat berpikir dengan kepala. Hari ini, kita akan mencoba berjalan bersama, menyelami pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah ada sejak manusia pertama kali belajar hidup berdampingan. Bagaimana moral terbentuk sebelum kitab suci ada? Bagaimana agama memberi makna baru pada moral? Dan mengapa, meskipun kita berbeda keyakinan, nilai moral kita terasa memiliki warna yang hampir serupa. Sejak manusia pertama kali membuka mata di dunia ini, jauh sebelum ia mengenal huruf, sebelum ia tahu bahwa angka bisa dipakai menghitung waktu dan jarak, bahkan sebelum ia mengerti nama untuk menyebut dirinya sendiri, manusia sudah berada di dalam jaringan tak terlihat yang mengatur bagaimana ia bertindak. Jaringan itu bukan listrik, bukan hukum negara, bukan kitab suci yang turun dari langit, karena semua itu belum ada. Jaringan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi amat kuat. Perasaan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itulah cikal bakal moralitas. Bayangkan, seorang anak kecil yang mengambil mainan temannya. Ia belum pernah membaca buku etika, belum pernah ikut ceramah tentang akhlak, tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian internasional. Namun, ketika melihat temannya menangis, ia merasa bersalah. Pertanyaannya, dari mananya datang rasa bersalah itu? Kenapa ia bisa muncul bahkan sebelum manusia diberikan pendidikan formal? Apakah itu sekedar hasil budaya? Atau sesuatu yang tertanam jauh lebih dalam seperti insting bertahan hidup? Jika kita melihat moralitas secara sederhana, moralitas tampak seperti daftar panjang tentang boleh dan tidak boleh. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh mengambil hak orang. Tetapi, moral jauh lebih kompleks dari sekedar kata boleh dan tidak boleh. Moral adalah negosiasi panjang dalam pikiran manusia antara keinginan pribadi dan kebutuhan hidup bersama. Ketika seseorang ingin mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya, yang terjadi di dalam pikirannya bukan hanya aku takut dihukum, tetapi juga jika aku melakukan ini, aku merusak sesuatu yang lebih besar dari diriku. Entah itu kepercayaan, rasa aman, hubungan baik, atau stabilitas kelompok. Moral tumbuh bukan hanya karena manusia ingin terlihat baik, tetapi karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Di antara makhluk hidup, manusia termasuk yang paling rapuh secara fisik. Kita tidak punya taring tajam seperti singa, tidak punya kekuatan seperti gorila, tidak secepat cheetah, tidak setahan dingin beruang kutub. Tetapi, manusia memiliki sesuatu yang jauh lebih mematikan, yaitu kemampuan bekerja sama, berpikir, dan mempercayai satu sama lain. Kerjasama tidak mungkin terjadi tanpa moral. Kepercayaan tidak mungkin tumbuh tanpa moral. Persahabatan, keluarga, hubungan cinta, organisasi, bahkan negara
Semuanya berdiri di atas pondasi nilai moral, bukan senjata. Kalau kita tarik sejarah selama puluhan ribu tahun ke belakang, moral muncul bukan sebagai ajaran spiritual pada awalnya. Moral lahir sebagai mesin bertahan hidup, sebagai perangkat evolusi. Suku yang anggotanya saling membunuh akan punah lebih cepat daripada suku yang melindungi satu sama lain. Kelompok yang anggotanya saling berbagi makanan di saat kelaparan akan bertahan lebih lama dibanding kelompok yang membiarkan anggotanya mati kelaparan. Di masa ketika manusia berburu mamut, bermalam di gua, dan bertarung melawan hewan buas, perilaku berbagi bukan sekedar baik hati. Itu adalah strategi bertahan hidup. Ketika seseorang menolong orang lain, ia seperti menanam benih masa depan. Karena suatu hari, ia mungkin akan menjadi orang yang membutuhkan pertolongan itu. Moral awalnya bukan lakukan kebaikan demi pahala, tetapi lakukan kebaikan karena nanti giliranmu akan tiba. Itu bukan perintah dari langit. Itu kesepakatan diam-diam bumi. Itulah moral di tahap paling primer, yaitu timbal balik. Namun, moral bukan hanya soal strategi. Moral menjalar ke wilayah perasaan. Di sanalah keunikannya. Seekor serigala bisa berburu dalam kelompok, bisa saling melindungi kawanan. Namun, tidak ada bukti bahwa ia merenungi rasa bersalah jika ia salah membagi makanan. Tidak ada tanda bahwa ia dilanda dilema moral karena aku makan lebih banyak dari yang lain. Manusia berbeda. Ketika manusia menyakiti seseorang, bahkan tanpa diketahui siapapun, ia membawa beban itu hingga berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Ada orang yang tidur di kasur empuk tetapi gelisah. Ada yang hidup sederhana tetapi tidur nyenyak. Yang membedakan seringkali bukan keadaan, tetapi beban moral. Anehnya, moral dapat bekerja tanpa saksi. Seorang pencuri yang mencuri uang di rumah yang kosong mungkin tidak ketahuan. Tidak ada CCTV, tidak ada polisi, tidak ada orang lewat. Tetapi ia tahu. Dan pikiran manusia adalah tempat di mana peradilan paling sunyi tetapi paling keras dijalankan. Kita adalah hakim atas diri kita sendiri. Bahkan, jika tidak ada sidang, tidak ada dakwaan, dan tidak ada hukuman fisik, pikiran manusia bisa mengeksekusi hukuman psikologis paling rumit, yaitu rasa bersalah, takut ketahuan, kecemasan, dan penyesalan. Moral juga memberikan hadiah tanpa tepuk tangan. Ketika seseorang membantu orang tua menyeberang jalan di tempat sepi, tidak ada kamera merekam dan memviralkan aksinya. Tidak ada penghargaan, tapi ada perasaan hangat dalam dada yang muncul tanpa perlu dipaksa. Rasa puas yang aneh, namun nyata. Seolah ada yang berbisik, ini yang benar. Satu hal yang menarik adalah moral tidak sepenuhnya stabil. Ia seperti sungai yang tetap, air tetapi selalu berubah bentuk. Ketika zaman berubah, moral ikut menyesuaikan diri. Ada hal yang dulu dianggap benar, kini dianggap salah. Ada pula hal yang dulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa. Pernikahan beda suku pernah ditolak keras di banyak tempat. Kini, sebagian masyarakat mulai menerimanya.
Perempuan pernah tidak boleh sekolah. Kini, banyak perempuan menjadi profesor, ilmuwan, presiden, hingga pemimpin perusahaan. Apa yang dulu dianggap kodrat bisa berubah ketika cara pandang manusia juga berubah. Hal ini sering mengejutkan kita. Bagaimana sesuatu bisa berubah dari moral menjadi tidak moral, atau sebaliknya? Jawabannya sederhana namun dalam. Moral mengikuti kebutuhan hidup bersama. Ketika dunia berubah, tantangan berubah, cara kerja berubah, teknologi berubah, maka keseimbangan moral pun mencari bentuk baru. Di zaman ketika komunikasi lambat, jarak jauh menimbulkan keterpisahan. Tidak bertemu orang tua selama berbulan-bulan dianggap wajar. Kini, dengan pesan singkat yang bisa dikirim dalam detik, tidak membalas chat dari keluarga dianggap tidak sopan. Di masa lalu, diam dianggap emas. Di era sekarang, diam atas ketidakadilan dianggap partisipasi diam-diam dalam kesalahan. Platform digital menciptakan moral digital. Etika mengirim screenshot, etika menyebut nama, etika komentar, etika bercanda, ada moral baru. Jangan menyakiti orang yang kamu tidak tahu sedang berjuang menghadapi apa. Moral bukan tahta yang membeku. Ia seperti kompas yang bekerja bukan karena kita melihat magnet, tetapi karena magnet itu bekerja meski tak terlihat. Moral adalah gravitasi dalam hubungan manusia. Kita tidak melihatnya, tetapi tanpa itu, semuanya melayang tidak terkendali. Penjelasan akademik menyederhanakan moral sebagai nilai tentang benar dan salah. Sebelum agama membentuk aturan yang kita kenal hari ini, sebelum ada larangan tertulis, ayat suci, kitab-kitab, pendeta, kiai, biksu, brahmana, atau rabi, manusia sudah hidup dalam kelompok, saling berdekatan, saling mengandalkan, saling mencurigai, tetapi juga saling membutuhkan. Di zaman itu, moral bukan sesuatu yang disampaikan dari mimbar, tetapi sesuatu yang lahir dari tanah, dari lapar, dari dingin, dari rasa takut diserang binatang buas, dan dari kesadaran sederhana bahwa hidup tidak bisa ditanggung seorang diri. Bayangkan, sekelompok manusia purba duduk melingkar di sekitar api yang menyala redup di mulut buah. Di luar sana gelap. Mata hewan menyala di balik rimbunan pepohonan. Angin dingin membawa aroma ketakutan. Di tengah ketidakpastian itulah manusia pertama kali belajar bahwa bertahan hidup itu bukan pertarungan individu, tetapi kesepakatan yang tak terlihat. Aku menjaga kamu malam ini, kamu menjaga aku di malam lain. Dari kesepakatan sederhana itu, moral muncul tanpa kata-kata. Moral lahir bukan dari perintah, tetapi dari pengalaman. Saat seseorang menghilang karena diserang hewan buas ketika sendirian, kelompok belajar bahwa meninggalkan anggota sendiri adalah tindakan berbahaya. Ketika berburu hasilnya sedikit, tetapi dibagi merata agar semua kuat berjalan lagi keesokan hari, kelompok itu bertahan. Ketika hasil buruan direbut sebagian dan disembunyikan untuk diri sendiri, kelompok melemah, curiga, pecah, dan akhirnya punah. Jadi, sebelum moral menjadi ajaran, moral adalah memori kolektif penderitaan. Masyarakat mempelajari melalui trial and error
paling keras yang ada di alam. Siapa yang egois, mati sendirian. Siapa yang menjaga kelompok, hidup bersama. Sederhana, namun kejam. Kita sering berpikir bahwa moral itu lahir dari kesadaran luhur. Tetapi, jika kita tarik ke akarnya, moral berasal dari kebutuhan. Orang pertama mengatakan, jangan lakukan itu. Bukan karena sedang mengajarkan etika, tetapi karena dia pernah melihat akibat buruknya. Moral awalnya adalah catatan luka. Kemudian, seiring waktu, moral menjadi lebih halus. Ia bukan lagi sekadar jika kamu mencuri daging, kamu diusir. Ia berubah menjadi rasa malu, rasa segan, dan rasa bersalah. Perasaan-perasaan itu menjadi mekanisme internal untuk mengatur perilaku. Sebagian orang menyebutnya nurani. Tapi dalam masyarakat kuno tanpa teori psikologi, itu hanya dirasakan sebagai sesuatu yang mengganjal. Menariknya, moral berawal dari pengamatan. Seorang ibu mungkin tidak tahu teori keadilan, tetapi ia tahu jika ia memberikan makanan hanya pada anak tertuanya dan mengabaikan si bungsu, pertengkaran akan lahir. Seorang pemburu mungkin tidak tahu kata solidaritas, tetapi ia sadar jika ia menolong temannya yang terluka hari ini, temannya akan menolongnya saat ia jatuh nanti. Disitulah moral menjadi sistem sosial tanpa birokrasi, tanpa surat keputusan, tanpa saksi. Ia tersebar melalui cerita, bukan undang-undang. Melalui kebiasaan, bukan ancaman. Zaman itu belum ada agama terstruktur, tetapi sudah ada nilai. Dalam setiap suku, berkembang aturan kecil yang menjaga harmoni. Ada yang dilarang makan sebelum orang tua makan. Ada yang wajib menyimpan sebagian makanan untuk yang sakit. Ada peran laki-laki dan perempuan, pemburu dan perawat, tua dan muda. Semua mengikuti ritme yang disepakati walau tanpa dokumen. Namun, moral masyarakat tidak selalu indah dan mulia. Ada sisi gelap dari moral yang lahir tanpa panduan spiritual. Moral bisa kejam saat hanya berdasarkan kepentingan kelompok. Dalam beberapa suku kuno, bayi cacat dibuang karena dianggap beban. Dalam kelompok lain, orang tua yang tak lagi kuat dibiarkan mati sendiri di hutan karena kelompok tidak bisa merawatnya lagi. Apakah itu moral? Saat itu, iya. Dalam konteks mereka, itu adalah pilihan yang dianggap benar demi bertahan hidup. Dari situ kita belajar bahwa moral sebelum agama adalah moral yang jujur tetapi keras. Moral yang realistis tetapi tidak selalu manusiawi. Moral yang lahir bukan dari idealisme cinta, tetapi dari kewajiban bertahan. Moral versi alam. Namun, seiring manusia belajar menanam, membangun pemukiman, tinggal lebih lama di satu tempat, memiliki lebih banyak anggota kelompok, kebutuhan moral pun berubah. Ketika hidup prasarana meningkat, empati ikut tumbuh. Jika dahulu mati adalah hal biasa, kini kematian mulai diratapi. Ketika ia menangis untuk yang pergi, disitulah moral memasuki wilayah perasaan, bukan hanya aturan. Dari rasa kehilangan itu, lahirlah nilai baru, yaitu menghargai hidup. Disinilah kita melihat betapa uniknya manusia. Ia belajar bukan hanya dari apa yang menyakitinya, tetapi juga dari apa yang ia cintai. Ketika manusia mencintai anaknya, orang tuanya, temannya, pasangannya, ia mulai merasa nilai moral tak lagi sekadar membuat kelompok aman,
tetapi membuat hidup lebih bermakna. Dan semakin manusia sadar bahwa hidup itu lebih dari sekedar makan dan tidur, semakin ia bertanya, mengapa kita harus berlaku baik ketika tidak ada yang melihat? Pertanyaannya itu sederhana namun revolusioner. Ketika manusia bertanya bukan soal konsekuensi, tetapi soal makna, moral memasuki babak baru. Pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan daging buruan atau dengan macan pemangsa. Itu pertanyaan yang muncul dari ruang sunyi pikiran, membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar dari sosial, spiritualitas. Ketika manusia memandang langit malam yang luas, melihat bintang-bintang, dan bertanya dalam hati, apa tujuannya aku diberi hidup? Saat itulah moral berhenti hanya menjadi strategi bertahan, tetapi menjadi pencarian arah. Dan di titik itulah agama mulai membuat pintu masuknya. Karena sebelum agama hadir membawa hukum, manusia sudah membawa pertanyaan. Sebelum muncul surga dan neraka, sudah ada rasa bersalah dan damai. Sebelum ada pahala dan dosa, sudah ada rasa bangga ketika menolong dan rasa malu ketika melukai. Agama tidak menciptakan moral dari kosong. Agama menemukan moral di tanah yang sudah bertunas. Agama bukan memulai percakapan moral. Agama menjawab percakapan moral yang sudah bergema di kepala manusia jauh sebelum ada aksara. Agama memberikan alasan, arah, makna, dan narasi atas sesuatu yang sebelumnya hanya berupa perasaan samar. Jika moral adalah benih alami, agama adalah taman tempat benih itu diatur, dirawat, dan diberi tujuan. Dan disinilah bab berikutnya dimulai. Ketika moral yang lahir dari bumi mulai dipertemukan dengan ajaran yang mengarah ke langit. Ketika manusia mulai mengenal konsep kepercayaan yang terorganisir, yang kemudian kita sebut sebagai agama, cara kita memahami moralitas berubah dengan sangat drastis dan mendalam. Sebelum adanya agama, moral dibentuk terutama oleh kebutuhan bertahan hidup dan stabilitas kelompok. Namun, kemunculan agama membawa sesuatu yang baru. Moral bukan hanya aturan sosial, tetapi juga dianggap memiliki makna kosmik, spiritual, dan konsekuensi setelah kehidupan. Agama memperkenalkan ide bahwa perilaku manusia bukan sekedar urusan antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah pergeseran besar dalam sejarah moralitas. Jika sebelumnya seseorang tidak mencuri karena takut pengucilan sosial, setelah adanya agama, orang tidak mencuri karena takut dosa, takut melanggar kehendak Tuhan, atau takut hukuman di alam setelah kematian. Di titik ini, moral tidak lagi hanya terkait dengan dunia yang terlihat, tetapi juga dunia yang tak terlihat. Fungsi moral mulai dipahami sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Misalnya, berlaku jujur bukan hanya karena itu membuat masyarakat stabil, tetapi karena kejujuran dianggap wujud kesucian jiwa. Menolong orang bukan hanya karena tradisi gotong royong, tetapi karena diyakini bahwa Tuhan menyukai amal. Mengendalikan amarah bukan hanya demi keharmonisan kelompok, tetapi karena amarah dianggap sebagai sesuatu yang merusak kedekatan manusia dengan Tuhan. Moral mendapat nilai tambah, yakni makna mendalam yang menyentuh dimensi batin. Masuknya agama juga membawa konsep tanggung jawab personal yang sebelumnya tidak terlalu kuat. Pada masa moralitas hanya bersifat sosial,
Kesalahan dilihat dari akibatnya. Kalau tidak ada yang dirugikan, tidak masalah. Tetapi, agama memperkenalkan prinsip bahwa niat juga dinilai. Seseorang dianggap melakukan kesalahan meskipun itu hanya terjadi di pikirannya. Hal-hal seperti iri, dengki, kesombongan, keserakahan yang sebelumnya tidak terlalu menjadi masalah selama tidak merusak kelompok, dalam agama berubah menjadi sesuatu yang harus dilawan sebagai bagian dari perbaikan moral. Jadi, agama membawa moral ke level yang lebih internal. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Moral tidak lagi sekedar aturan, tetapi perjalanan batin menuju kedewasaan spiritual. Ini menciptakan motivasi moral yang jauh lebih dalam dibandingkan hanya ketakutan sosial. Orang yang membantu tidak hanya karena takut dinilai egois, tetapi karena merasa panggilan batin untuk melayani. Moral menjadi ekspresi ketulusan, bukan hanya kepatuhan. Yang menarik, agama juga menciptakan standar moral yang lebih universal. Jika moralitas murni sosial, maka benar salah bisa berbeda antar desa. Tetapi, ketika agama muncul dan menjangkau wilayah yang luas, standar moral ikut menyebar. Ajaran moral melintasi batas suku dan bangsa. Ada nilai-nilai yang akhirnya dianggap berlaku untuk semua manusia. Larangan membunuh tanpa alasan, pentingnya menghargai sesama, nilai syukur, disiplin, dan pengendalian diri. Inilah titik di mana moral menjadi lebih dari sekedar kesepakatan, tetapi dianggap sebagai bagian dari tatanan dunia. Namun, tentu saja masuknya agama tidak selalu berjalan mulus. Ketika sesuatu dianggap suci, ia juga bisa menjadi sensitif. Perbedaan moral antar agama kadang memunculkan gesekan. Tapi pada intinya, meskipun setiap agama memiliki detail moral yang berbeda, motivasi spiritual yang melatar belakanginya serupa, yaitu menciptakan manusia yang lebih baik, lebih menghargai kehidupan, dan lebih sadar bahwa dirinya bukan pusat segala-galanya. Jika kita bayangkan secara sederhana, tanpa agama, moral adalah aturan lalu lintas sosial. Dengan agama, moral menjadi jalan panjang menuju kebaikan batin. Ia bukan lagi sekadar apa yang terlihat di mata manusia, tetapi apa yang terlihat di mata hati. Agama memberikan manusia perasaan bahwa hidupnya bermakna, bahwa kebaikan bukan hal sia-sia, bahwa kesabaran bukan kelemahan, bahwa pengorbanan bukan kerugian. Agama mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki pantulan spiritual, bahwa kejujuran mungkin membuatmu kalah hari ini, tetapi tidak kalah dalam nilai kemanusiaan. Bahwa memaafkan bukan karena pelaku layak dimaafkan, tetapi karena hati kita layak untuk damai. Dengan kata lain, agama mengangkat moral dari sekedar aturan praktis menjadi panggilan jiwa. Ketika kita membahas moralitas dalam konteks agama, banyak orang berasumsi bahwa agama-agama di dunia sangat berbeda satu sama lain. Ada yang melihat seolah setiap agama memiliki aturan dan larangan sendiri yang tidak bisa disamakan. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah, karena memang setiap agama lahir dari latar budaya, sejarah, dan konteks sosial yang unik. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita menemukan kenyataan menarik. Di balik perbedaan aturan, ternyata moralitas agama-agama memiliki banyak persamaan mendasar.
Seolah-olah umat manusia memiliki intuisi dasar yang sama mengenai apa itu kebaikan. Mari kita mulai dari persamaan. Hampir semua agama besar mengajarkan bahwa manusia harus memperlakukan orang lain seperti ia ingin diperlakukan. Dalam tradisi Kristen, ada ajaran Golden Rule. Dalam Islam, Nabi mengingatkan bahwa seseorang belum dianggap beriman sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dalam Hindu, ada konsep ahimsa yang menekankan tidak menyakiti makhluk lain. Dalam Buddha, welas asih menjadi inti. Dalam agama-agama timur lainnya, seperti Konfusianisme, ada konsep Rendanli, yaitu memanusiakan manusia dan menjaga harmoni. Semua ini berputar pada satu ide. Kebaikan kepada sesama bukan sekedar tindakan sosial, tetapi wujud spiritualitas. Kesabaran, rendah hati, mengendalikan nafsu, membantu yang kesulitan, menempati janji, dan berlaku jujur, semuanya muncul hampir di setiap ajaran agama. Ini memberi kesan bahwa moralitas mungkin bukan hanya warisan sebuah budaya, tetapi kecenderungan bawaan jiwa manusia. Walaupun istilahnya beda, gambarnya sama. Seolah-olah manusia di berbagai belahan dunia menemukan kompas moral yang kurang lebih serupa meskipun mereka belum pernah saling bertemu. Namun tentu saja, di samping persamaan itu, ada juga keunikan dan perbedaan moral antar agama. Dan biasanya, ini muncul dari bagaimana suatu agama memahami realitas, alam semesta, dan tujuan hidup. Misalnya, beberapa agama menekankan bahwa moralitas adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan secara literal. Yang lain melihat moral sebagai jalan pencerahan batin. Ada yang melihat moral sebagai bagian integral dari keharmonisan sosial. Ada pula yang memandangnya sebagai upaya membebaskan diri dari keterikatan dunia. Perbedaan tampak juga pada cara agama mengatur hubungan personal, ritual, cara berpakaian, hingga pola makan. Ada agama yang melarang konsumsi makanan tertentu, ada yang tidak menyinggung hal itu sama sekali. Ada tradisi yang mengharuskan pakaian tertentu sebagai simbol kesopanan, sementara tradisi lain menekankan kesopanan sebagai sikap hati, bukan busana. Ada agama yang memberi penekanan pada pengampunan tanpa syarat, ada yang menekankan keadilan dan balasan sebagai bentuk ketertiban moral. Semuanya memiliki alasan teologis dan historis yang berbeda. Perbedaan moral juga terletak pada cara melihat dosa dan pahala. Dalam satu agama, dosa adalah pelanggaran pada kehendak Tuhan. Dalam agama lain, dosa dipahami sebagai sesuatu yang menghambat perjalanan jiwa menuju pembebasan, meski sama-sama menyatakan sesuatu itu salah. Landasan berpikirnya bisa sangat berbeda. Apakah itu kesalahan administratif spiritual atau kesalahan eksistensial karena melukai batin sendiri atau kesalahan sosial karena mengacaukan keharmonisan manusia dan alam? Yang menarik adalah ketika kita menyadari bahwa moralitas antar agama memiliki titik temu meski pendekatannya berbeda. Seperti orang yang mendaki gunung dari sisi yang berlainan, jalurnya berbeda, tetapi tujuannya banyak yang sama. Kedamaian, kebaikan, kasih sayang, ketertiban, dan arah hidup yang bermakna. Setiap agama seolah membentuk moral sesuai kebutuhan masyarakat dan karakter peradaban yang melahirkannya. Tetapi tetap menyuarakan aspirasi universal manusia untuk hidup lebih baik dari sekedar insting.
Perbedaan moral antar agama sering terlihat jelas ketika masa lalu dijadikan patokan masa kini. Sebab beberapa aturan moral dalam kitab suci muncul dari konteks zamannya. Iklim, sistem ekonomi, bentuk keluarga, struktur kekuasaan, dan kebiasaan lokal. Karena itulah, masyarakat modern terkadang mengalami pergulatan dalam memahami moral keagamaan. Bagaimana agar esensi spiritual tetap relevan tanpa mengabaikan dinamika zaman yang berubah begitu cepat? Namun, disinilah letak kekuatan moralitas agama. Agama memberi fondasi yang lebih kokoh dibanding moralitas yang hanya terdiri atas budaya. Aturan budaya bisa berganti karena tren, tetapi nilai-nilai spiritual yang telah mendarah daging biasanya bertahan jauh lebih lama. Bagi sebagian orang, agama bukan sekedar penentu benar dan salah, tetapi sumber harapan, arah hidup, dan jawaban eksistensial yang tidak bisa dijelaskan oleh sosial, hukum, atau sains. Pada akhirnya, kita berbicara tentang perbandingan moral antar agama. Kita belajar bahwa mempelajari perbedaan bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk memahami bagaimana manusia mencoba menjawab pertanyaan moral terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana kita seharusnya hidup? Setiap agama memberi jawaban dengan bahasa yang berbeda, tetapi pertanyaannya tetap sama. Dan mungkin di titik itulah kita menemukan bahwa agama tidak hanya membentuk moral, tetapi moral juga menjadi ruang bagi manusia untuk saling memahami, meskipun keyakinan tidak selalu sama. Kalau diibaratkan satu orkestra, setiap agama memainkan instrumen yang berbeda, tetapi simfoni yang dicari tetap harmoni. Dan moralitas adalah not yang menyatukan nada-nada itu menjadi satu komposisi kehidupan yang lebih manusiawi. Ketika berbicara tentang moralitas, kita mungkin merasa semuanya jelas. Tidak curang itu baik, menolong itu benar, menyakiti itu salah. Tetapi, dunia tidak selalu sesederhana itu. Jika moral adalah aturan tentang benar dan salah, pertanyaan paling besar muncul. Siapa yang menentukan? Dalam sejarah manusia, moral berubah. Apa yang dianggap tidak bermoral ratusan tahun lalu, hari ini mungkin hal biasa. Dan apa yang kita anggap normal hari ini, mungkin akan dipandang mengerikan oleh generasi yang belum lahir. Ada masa di mana duel untuk mempertahankan harga diri dianggap terhormat. Sekarang itu disebut penganiayaan. Ada masa di mana perempuan dianggap tidak perlu pendidikan. Sekarang itu merupakan ketertinggalan. Ada masa di mana perbudakan dianggap hal lumrah. Sekarang itu pelanggaran hak asasi paling mendasar. Ini mengajarkan kita sesuatu, moral bukan hanya apa yang kita yakini benar, tetapi apa yang disepakati manusia sebagai benar dalam momen sejarah tertentu. Inilah yang membuat moral menarik sekaligus rumit. Agama menyatakan moral datang dari wahyu. Hukum menyatakan moral datang dari kesepakatan sosial. Filsafat bertanya, apakah moral sebenarnya lahir dari akal yang mengetahui bahwa jika semua orang berbohong, dunia runtuh? Ketika perbedaan muncul, manusia ragu, apakah aku yang benar atau mereka? Disinilah moral berubah menjadi perdebatan, bukan hanya ajaran, tetapi identitas. Tidak ada ruang di mana dinamika moral lebih menarik daripada ketika agama bertemu budaya. Agama membawa nilai universal, sementara budaya membawa kebiasaan lokal.
Terkadang keduanya sejalan, tetapi tidak selalu. Ada budaya yang menjaga hasil panen dengan upacara syukur, selaras dengan ajaran agama tentang bersyukur. Ada budaya saling membantu di sawah, selaras dengan nilai tolong-menolong. Tetapi, ada juga budaya yang sulit dieliminasi meski berbenturan dengan ajaran karena ia bukan sekedar kebiasaan. Ia identitas, sejarah, memori kolektif. Kemudian, datang teknologi. Era baru di mana manusia bisa menjangkau ribuan orang hanya dengan satu klik. Masalah muncul bukan karena manusia lebih jahat, tetapi karena kesempatan melakukan kesalahan menjadi lebih besar dan tanggung jawab tidak selalu mengikuti kecepatan perubahan. Bagaimana agama menilai hal yang tidak pernah ada di masa dulu? Privasi digital, penyebaran foto tanpa izin, memutarbalikkan narasi lewat potongan video, berdebat tanpa melihat wajah, menyakiti tanpa suara, tanpa tatap, tanpa jejak. Hukum mungkin lambat. Diskusi teologis butuh proses. Tetapi godaan muncul setiap detik. Konflik moral modern lahir bukan dari tindakan besar seperti perang, tetapi dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Komentar, unggahan, forward pesan, tanpa kita sadari, itu mempengaruhi manusia lain di layar. Dunia digital adalah dunia tanpa tatap muka. Dan ketika wajah tidak terlihat, empati sering ikut hilang. Kata-kata lebih tajam ketika ditulis, lebih kejam ketika tidak ada suara bergetar, lebih mudah dilontarkan ketika kita merasa tidak dikenali. Inilah ironi besar. Manusia tidak pernah semudah ini berkomunikasi, tetapi tidak pernah semudah ini saling melukai. Media sosial juga membawa fenomena baru. Cancel culture. Budaya menjatuhkan seseorang tanpa proses dialog. Satu kesalahan, satu potongan video, satu kalimat yang terlepas dapat membuat reputasi runtuh dalam semalam. Pertanyaannya, apakah itu keadilan? Atau hanya versi baru dari kerumunan massa yang melemparkan batu di era digital? Dan lebih jauh, apakah manusia yang berbuat salah tidak boleh berubah? Jika moral mengajarkan perbaikan diri, apakah kita memberi kesempatan untuk itu? Privasi juga menjadi isu moral baru. Kita mengabadikan, merekam, membagikan, tetapi tidak selalu bertanya. Dia mau direkam? Dia tahu videonya digunakan? Dia setuju videonya menjadi bahan lelucon? Teknologi memberi kekuatan. Moral bertanya, apakah kita siap memegangnya? Ketika kecerdasan buatan menulis puisi, mobil berjalan tanpa supir, dan manusia berinteraksi lebih banyak melalui layar daripada tatap muka, pertanyaan moral yang dulu sederhana menjadi lebih rumit. Jika robot memiliki kesadaran, apakah ia punya hak? Jika AI membuat keputusan medis, siapa yang bertanggung jawab? Jika avatar digital bisa menjalin cinta, apakah perasaan itu nyata? Moralitas masa depan mungkin tidak lagi hanya bicara tentang tindakan fisik, tetapi tindakan virtual. Tentang jejak digital, tentang identitas yang tidak terlihat, tetapi nyata dalam dampaknya. Agama dan filsafat mungkin perlu waktu untuk mendefinisikan ulang. Tetapi, moralitas tidak sedang hilang. Ia sedang berubah. Mungkin masa depan moral bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita sadar bahwa setiap tindakan, bahkan yang terjadi di dunia maya, punya konsekuensi manusia yang sangat nyata.
Jika moralitas adalah kemampuan manusia merasakan manusia lain, maka pertanyaan masa depan adalah, bagaimana merasakan manusia lain ketika kita tidak lagi benar-benar melihatnya? Setelah perjalanan panjang ini, mulai dari memahami apa itu moral secara umum, bagaimana masyarakat awal membangunnya tanpa kitab, bagaimana agama kemudian memberi makna spiritual terhadap perilaku manusia, hingga bagaimana moralitas berkembang, bersinggungan, bahkan diperdebatkan, kita pada akhirnya mungkin menyadari satu hal sederhana. Moralitas bukan benda mati. Ia bergerak, ia tumbuh, ia beradaptasi bersama manusia. Moral bukan hanya kumpulan aturan yang diturunkan dari langit atau dibangun dari tanah leluhur. Moral adalah percakapan panjang antara nilai, pengalaman, budaya, keyakinan, akal sehat, dan hati nurani yang terus diasah oleh zaman. Ketika agama datang, moral memperoleh tujuan. Ketika budaya berkembang, moral memperoleh bentuk. Ketika teknologi muncul, moral diuji kembali. Dan ketika manusia berubah, moral ikut tertarik bersama arusnya. Di bab lain, kita melihat bagaimana moral sering diperdebatkan. Siapa menentukan benar salah? Apakah sosial? Apakah spiritual? Apakah hukum? Atau hati manusia sendiri? Kita melihat bagaimana moral berbenturan dengan modernitas, bagaimana media sosial menciptakan medan moral baru yang serba cepat, instan, dan kadang tanpa ruang maaf. Dan akhirnya, kita membayangkan masa depan moral ketika kecerdasan buatan, dunia virtual, dan identitas digital sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi mungkin setelah semua itu, pernyataan terpenting kembali sederhana. Bukan moral apa yang kita pelajari, tetapi moral apa yang kita jalani. Karena pada akhirnya, moral bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi apa yang kita putuskan ketika tidak ada orang yang melihat. Moral bukan teori ketika kita berada di keramaian, tetapi pilihan ketika kita sendirian bersama nurani sendiri. Kalau perbedaan pemahaman membuat kita menjauh, semoga nilai kebaikan yang universal bisa membuat kita mendekat. Kalau perdebatan tidak bisa dihindari, semoga rasa menghargai bisa menyelamatkan hubungan. Dan kalau dunia terus berubah terlalu cepat, semoga hati kita tetap cukup pelan untuk mendengarkan suara kebaikan yang kecil tetapi nyata. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan yang panjang ini. Semoga tidak hanya menjadi bahan pikiran, tetapi juga bahan renungan. Dan pada akhirnya bahan tindakan. Mari kita belajar menjadi manusia, bukan yang paling benar, tapi yang mau benar. Bukan yang paling suci, tapi yang mau memperbaiki diri. Bukan yang paling lantang menilai, tapi yang paling lembut memahami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan bertahan sampai akhir.